Pembelotan apa yang bisa berdampak seperti itu pada dewa reinkarnasi? Ye Chen terkejut. Dewa jalan surga telah berubah, kata pria gemuk itu. Mata Ye Chen membeku dan tidak berani mengalihkan pandangannya. Dewa jalan surga berbalik melawannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria gemuk itu berkata, mereka yang mengetahui situasi saat ini adalah pahlawan. Di antara 5 dewa pencipta, 3 di antaranya terikat erat, menempati sebagian besar tanah dewa. Dewa reinkarnasi dan dewa surga hanya berdiam diri, dan mereka juga dianggap sebagai pengkhianat. Oleh karena itu, di alam dewa, dewa reinkarnasi sama sekali tidak baik. Ia hanya bisa bergulat dengan dewa takdir. Untuk waktu yang lama, banyak orang tidak dapat melihat harapan dan secara alami akan berpaling kepada dewa takdir. Ini adalah pilihan bijak mereka. Dewa surgawi juga melihat hal ini, sehingga ia memutuskan hubungan dengan dewa samsara, yang menyebabkan dewa reinkarnasi jatuh ke dalam krisis besar. Sekarang dewa samsara tidak akan bertahan lama. Setelah Ye Chen mendengar ini, ia sangat terkejut bahwa dewa surgawi telah berbalik melawannya. Hanya dewa reinkarnasi yang masih bersikeras. Ye Chen berkata, apakah ada berita tentang pecahan-pecahan daftar dewa di alam dewa? Tidak ada berita. Ada desas-desus sekali atau 2 kali sebelumnya bahwa daftar dewa akan datang ke dunia, tetapi setiap kali semuanya sia-sia. Sekarang beberapa orang meramalkan bahwa hanya 5 pecahan daftar dewa lainnya yang akan muncul, pecahan-pecahan daftar dewa yang akan muncul. Kata pria yang agak gemuk itu. Ye Chen mencibir dan berkata, jadi kau begitu ingin mendapatkan kepingan daftar dewa Feng Shen di tanganku? Ya, pria gemuk kecil itu berkata, hanya dengan mendapatkan kepingan daftar dewa yang tersisa, kita dapat mengumpulkan 6 kepingan daftar dewa di alam dewa. Ketika kepingan daftar dewa disatukan kembali, tatanan normal alam dewa dapat dipulihkan dan para dewa dapat dikanonisasi kembali. Dewa reinkarnasi mencegah dewa takdir mendapatkan kepingan daftar dewa, yang merugikan kepentingan kebanyakan orang. Oleh karena itu, banyak orang di alam dewa secara alami menentang dewa reinkarnasi. Dewa takdir adalah apa yang diinginkan hati manusia, dan dewa jalan surga juga meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya. Kentut, Ye Chen mengutuk dengan jijik, apakah hati manusia, untuk kepentingan alam dewa, itu hanya alasan bahwa dewa takdir ingin menjadi penguasa alam dewa. Bagaimana kau tahu tentang alam dewa? Ada beberapa hal yang kau dengar dari mulut ke mulut, kata pria gemuk kecil itu. Ye Chen berkata, katakan padaku, seperti apa situasi dewa reinkarnasi saat ini? Dewa reinkarnasi kini telah disembunyikan, tetapi itu tidak akan lama. Begitu dewa takdir menemukannya, dewa reinkarnasi akan hancur total, kata pria gemuk itu. Dewa reinkarnasi akan mati. Ye Chen mengerutkan kening. Dewa reinkarnasi adalah 5 dewa pencipta agung. Bagaimana mungkin dia mati begitu mudah? Mungkin dia akan ditekan, atau dia mungkin jatuh ke dalam reinkarnasi. Singkatnya, mustahil baginya untuk pulih. Kata pria gemuk itu, siapa lagi yang ada di sekitar dewa samsara? Tanya Ye Chen. Hanya ada beberapa dewa gelar dan beberapa dewa pangkat yang tersisa. Mereka begitu lemah sehingga mereka sekarang disebut pengkhianat dunia dewa, dan semua orang akan dihukum. Seorang pria gemuk kecil berkata, tahukah kau ada berapa artefak? Ye Chen sekarang pada dasarnya yakin bahwa pedang, palu, kapak, cambuk, dan lonceng itu pasti ada di dunia dewa. Aku tidak perlu mendengar tentang beberapa artefak agung, kata seorang pria gemuk kecil. Belum pernah mendengarnya. Ye Chen mengerutkan kening dan menatap pria gemuk itu. Aku benar-benar belum pernah mendengarnya, kata pria gemuk itu. Setelah mendengar itu, Ye Chen merasa ragu. Mungkinkah beberapa artefak masih bersembunyi? Tidak ada yang tahu mereka terbang ke para dewa. Setelah Ye Chen memikirkannya, ia menggelengkan kepalanya. Kemudian ia menatap pria gemuk itu dan berkata, aku sudah selesai bertanya. Hidupmu sudah berakhir. Suara Ye Chen melemah, pria gemuk itu belum menjawab, dan kepala pria gemuk itu juga terangkat. Sekarang tampaknya situasi di alam dewa tidak optimis, kata Liu. Ye Chen berkata, saat ini, aku tidak tahu apakah malam akan tahu. Seharusnya memberitahu malam, Liu Piaoyuexue berkata. Ye Chen mengangguk, lalu memasuki situs dewa. Ye Chen menemukan Jiang Ye dan Lan Qi di situs dewa, lalu dengan sungguh-sungguh memberitahu mereka tentang situasi di alam dewa. Setelah mendengar kata-kata itu, Ye Chen dan Lan Qi sama-sama mengubah ekspresi mereka. Apakah dewa langit telah berubah menjadi dewa takdir? Malam itu benar-benar tak dapat dipercaya, bahkan lebih sulit untuk diterima. Bagaimana mungkin dewa langit berpaling kepada dewa takdir? Lan Qi mengepalkan tinjunya. Ye Chen berkata, jalan surga bisa berubah. Kekuatan dewa takdir terlalu kuat. Sulit untuk melihat harapan di pihak dewa samsara. Wajar saja, beberapa orang tidak tahan. Bagaimana mungkin dewa langit melakukannya? Lan Qi menggertakkan giginya. Dengan cara ini, kami, dewa samsara, juga terpengaruh, keluargaku. Kita harus kembali dan melihat, kata Lan Qi tiba-tiba dengan penuh semangat. Jiang Ye berkata dengan sungguh-sungguh, tugas kita belum selesai, dan sekarang, kita tidak bisa pergi lagi. Kita harus mengantar saudara Ye ke alam dewa dengan selamat. Jika tidak, kita tidak akan bertemu langsung dengan keluarga yang mempercayai kita. Tapi keluargaku, kata Lan Qi cemas.
Ini adalah takdir kita. Jiang Ye berkata dengan sungguh-sungguh, para jenderal dewa kita harus setia kepada dewa reinkarnasi dari generasi ke generasi. Bahkan jika mereka mati, mereka akan berjuang demi dewa reinkarnasi dan mati tanpa penyesalan. Air mata mengalir di mata Lan Qi, tetapi tidak berhenti. Situasi di alam dewa tidak optimis. Jika kita terbang ke alam dewa, kita harus berhati-hati, kata Ye Chen. Sekarang yang terpenting adalah kalian harus terbang ke alam dewa sesegera mungkin, lalu menemukan bagian ke-6 dari daftar dewa, dan barulah kita bisa memulihkan keadaan. Lan Qi langsung berkata, tidak sesederhana itu. Jika kau tidak membuat 6 keping bendera dewa, kau akan bisa mendapatkan kematian dewa lebih cepat jika kau tidak membuat 6 keping bendera dewa. Apa yang harus kita lakukan? Apa kau bersembunyi selama ini? Kata Lan Qi, kalian semua berpikir terlalu jauh, dan sekarang negeri dongeng belum terpecahkan. Ye Chen berkata dengan senyum masam, sekarang orang-orang itu sudah mati, dan dunia dewa pasti akan tahu. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, jadi mereka pasti akan mengirim orang-orang kuat lagi untuk merebut keping-keping daftar dewa. Mari kita bayangkan bagaimana menghadapi mereka, karena kita tidak tahu berapa banyak lagi mereka yang akan datang. Bahkan jika kita bisa mundur dari negeri dongeng sesegera mungkin, bahkan jika kita memiliki kekuatan negeri dongeng, kita tidak boleh takut pada orang-orang kuat di negeri dongeng sesegera mungkin, kata malam itu. Hanya itu cara untuk melakukannya sekarang, kata Ye Chen. Kemudian, Ye Chen meninggalkan situs dewa dan kembali ke negeri dongeng. Angin semakin kencang, sepertinya negeri dongeng akan kembali gelisah. Ye Chen mendesah, sedikit tak berdaya. Ini hanyalah gelombang yang tenang dan gelombang yang baru. Aku akan bersamamu. Liu Piaoyue menggenggam tangan Ye Chen dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen dengan gembira berkata sambil tersenyum, denganmu di sini, bahkan jika langit runtuh, aku tidak takut. Saat ini, hanya Wan Fosan yang belum hancur di antara 9 gunung abadi, dan Ye Chen tidak bisa tinggal di Wan Fosan. Akhirnya, ia memilih gunung yang relatif biasa untuk tinggal bersama Liu Feixue. Ye Chen pergi ke Wan Fosan untuk melihat patung Buddha Kerasuci. Patung Buddha Kerasuci itu jauh lebih tua dari sebelumnya, tak ada semangat di masa lalu. Kerasuci dan Buddha berkata dengan senyum optimis, manusia dilahirkan untuk mati, tak ada yang perlu dikeluhkan. Ye Chen menatap Buddha yang bertarung melawan Kerasuci dengan penuh optimisme dan berkata, apakah Buddha perang ingin terbang ke alam dewa? Apa gunanya menjadi dewa? Aku tidak ingin pergi dan melihat kekacauan di alam dewa. Sang Kerasuci dan Buddha berkata dengan nada meremehkan, aku masih tinggal di Gunung Wanfo, melafalkan ajaran Buddha setiap hari, lalu berjemur di bawah sinar matahari untuk mati. Hari seperti ini adalah hari yang tepat. Ye Chen menatap Sang Kerasuci dan Buddha, berpikir begitu mendalam hingga ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hidup dan mati, ketenaran dan kekayaan, dan segalanya. Ye Chen mengobrol panjang lebar dengan Sang Kerasuci dan Buddha, lalu berpamitan. Kembali ke rumahnya, Ye Chen mendapatkan banyak wawasan. Hidup tidak selalu sebaik yang diharapkan, dan selalu penuh dengan kecelakaan dan kejutan. Mentalitasnya sangat penting, ia yang menentukan hasil akhirnya. Sebulan kemudian, kehidupan sehari-hari Ye Chen sangat sederhana, yaitu berlatih, makan, tidur, menemani Liu Piaoyue menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Hari seperti ini tidak akan mudah untuk waktu yang lama, dan Ye Chen juga tidak akan merasa tenang untuk waktu yang lama. Sebulan kemudian, Ye Ye dan yang lainnya keluar dari alam dewa, dan terjadilah longsoran salju di alam dewa, banyak dewa datang, dan banyak raja peri meninggal di alam dewa. Termasuk Dao Tianzun, Lao Daoshi, dan King Niu. Ketika Ye Chen mendengar berita itu, ia merasa sangat sedih. Dao Tianzun memberinya beberapa nasihat. Pendeta Tao tua itu mendapat bantuan untuk menyelamatkan Ye Chen. King Niu adalah teman baiknya. Sekarang setelah mendengar berita kematian orang-orang ini, mata Ye Chen memerah dan membenci mereka yang datang ke alam dewa. Jika kalian tidak membunuh semua bajingan ini, aku tidak akan pernah menyerah. Flying Tiger berkata dengan napas tertahan. Mereka berani melangkah ke alam dewa dan membunuh mereka. Udara dingin di mata Tao lebih dingin daripada yang lain, dan kesempatan untuk membunuh terus bergulir. Dao Tianzun, pendeta Tao tua, dan King Niu semuanya adalah kerabatnya. Sekarang mereka semua mati. Kebencian macam apa yang tertanam di hatinya, jauh di dalam sumsum tulangnya. Ya, bajingan-bajingan ini. Jika kita tidak memberi mereka warna, apa kita benar-benar berpikir kita semua terbuat dari kertas? Teriak si kecil Roh Kudus. Saat ini, Ye Chen sudah berdiri di pintu keluar situs dewa, memegang pedang hitam, menunggu kedatangan alam dewa. Terjadi longsoran salju di situs dewa, dan mereka yang datang ke alam dewa tidak dapat bertahan di dalamnya, tetapi hanya bisa melarikan diri dari negeri peri. Seorang keturunan alam dewa bergegas keluar dari situs dewa dan datang ke negeri peri. Kekuatannya langsung tertindas, dan kemudian yang menunggunya bukan hanya penindasan dari negeri peri, tetapi juga cahaya pedang. Puff! Dewa yang datang tidak dapat bereaksi sama sekali dan pedangnya terbelah dua. Orang yang datang ke alam dewa terbunuh oleh pedang sebelum sempat melihat orang yang bergerak. Darah berceceran di tempat. Tepat saat keturunan dewa itu jatuh, seorang dewa lain bergegas keluar dari situs dewa, dan Ye Chen terbunuh oleh pedang, yang sangat mengerikan.
Ketika pedang itu datang dengan aura pembunuh, hati orang yang datang ke alam dewa bergetar. Dia hanya melihat cahaya pedang, dan kemudian dia tidak tahu apa-apa. Itu adalah orang lain yang datang dari alam dewa yang terbunuh dan berlumuran darah di langit. Kemudian, beberapa sosok muncul dari situs dewa. Ketika sosok-sosok ini bergegas keluar, cahaya pedang datang lagi, dan salah satu dewa lainnya terbelah menjadi dua. Sisa orang yang datang ke alam dewa semuanya mengubah wajah mereka, dan wilayah mereka terus-menerus ditekan, langsung dari kuil tingkat tinggi ke wilayah Raja Peri. Ye Chen seperti dewa pembunuh. Tanpa sepatah kata pun, dia membunuh orang yang datang ke alam dewa dengan pedangnya. Roh pedang itu begitu mengerikan hingga berbau kematian. Begitu berada di alam dewa, semua sosok kuat tiba di negeri dongeng, menghadapi serangan dewa setengah dewa, semua menggigil. Ah, seorang keturunan alam dewa tak bisa lepas dari pedang ini. Pedang ini jauh melampaui kekuatannya. Sialan, siapa kau? Mereka yang datang ke alam dewa marah dan ingin memarahi Ye Chen. Namun, Ye Chen tak mau mendengarkan ocehan mereka dan membalas dengan pedangnya. Ye Chen menggunakan 9 pedang untuk membunuh para dewa. Ia membunuh 9 pedang berturut-turut. Cahaya 9 pedang meraung dan membunuh 6 dewa yang jatuh di hadapannya. Mereka semua menggunakan kekuatan mereka sendiri, lalu meraung dengan kekuatan mereka sendiri, dan mereka telah mencapai titik kritis kematian. Boom! Roh pedang Ye Chen hancur setelah bertabrakan dengan orang-orang ini, dan mereka yang datang ke alam dewa semua menangkis serangan Ye Chen. Kau, Raja Peri kecil, berani begitu sombong dan mencari kematian. Salah satu dewa mengamuk. Bunuh! Pria itu murka dan langsung membunuh Ye Chen. Tubuh Ye Chen berkelebat dan bertemu. Kecepatannya sangat mengerikan. Pada saat serangan itu, Ye Chen mengorbankan kelima keping daftar penyegel dewa. Meskipun kelima keping itu meninggalkan situs dewa dan tidak dapat menyerap kekuatan ilahi, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Terlebih lagi, tubuh itu sudah mengandung kekuatan ilahi dan memiliki dukungan kekuatan ilahi. Pecahan-pecahan daftar dewa terbunuh, dan dengan kekuatan ilahi yang mengerikan, mereka berada di depan mereka yang datang ke dunia dewa dalam sekejap. Kecepatan orang yang datang ke dunia dewa juga sangat mengerikan. Ia langsung memantulkannya. Kekuatan dewa melonjak dan ingin melawan dengan kekuatan dewanya sendiri. Puff! Namun, ia tidak menyangka bahwa kekuatan dewanya begitu rentan terhadap serangan Ye Chen sehingga ia langsung diserang. Tubuh orang yang datang ke dunia dewa tertusuk oleh pecahan daftar segel, dan sebuah lubang berdarah muncul. 5 dewa yang tersisa terkejut, lalu membunuh Ye Chen secara bersamaan. Mata Ye Chen penuh dengan niat membunuh, yang membuat orang merasa ngeri. Ye Chen mengambil langkah tegas, dan 5 pecahan daftar dewa terbunuh melawan 5 dewa yang jatuh. Setiap pecahan daftar dewa memiliki kekuatan yang sangat kuat, sekuat bambu dan menghancurkan serangan 5 dewa yang jatuh. Ah, pecahan daftar Feng Shen menembus tubuh mereka, dan lubang berdarah muncul di dada mereka. Bagaimana mungkin, meskipun mereka mengatakan telah memulihkan kekuatan dewa mereka hanya bisa memulihkan kekuatan dewa-dewa kelas 1 di negeri dongeng, dan mereka sangat enggan. Oleh karena itu, mustahil untuk menahan serangan daftar dewa. Apakah ini pecahan daftar dewa? Kau benar, ini adalah pecahan daftar dewa yang kau inginkan. Karena kau mati di daftar dewa, kau seharusnya puas. Ye Chen berkata dengan dingin. Sialan, ada cara bagi mereka yang datang ke dunia dewa untuk menggertakkan gigi. Mari kita mulai denganmu. Mata Ye Chen berkilat dengan niat membunuh, dan kemudian pecahan daftar dewa itu akan membunuh orang yang datang ke dunia dewa. Pupil mata orang yang datang mengecil, dan kepalanya terangkat. Ah, puff, kepala para dewa yang jatuh semuanya melayang, dan tidak ada seorang pun yang hidup. Di negeri dongeng, banyak orang melihat pemandangan ini, mulut mereka ternganga, tak bisa berkata apa-apa. Ye Chen membunuh dewa seperti ini. Meskipun pihak lain telah dipromosikan ke alam dewa, ia tetap tidak bisa lepas dari takdir kematian. Ye Chen membunuh para dewa. Mengerikan. Ini momen bersejarah. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi sejak zaman kuno. Ini benar-benar alam dewa. Dibunuh dalam sekejap. Dunia peri gempar. Dia terlalu kuat. Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak pengikut dewa takdir yang akan mati di tangannya ketika dia terbang ke alam dewa. Malam itu juga dipenuhi kengerian. Semakin banyak yang mati, semakin baik. Lan Qi mendengus dingin. Di pintu keluar alam dewa, lebih dari selusin sosok muncul. Tanpa terkecuali, tubuh mereka ditekan hingga ke level Raja Abadi. Ketika mereka melihat mayat rekan-rekan mereka tergeletak di sekitar, wajah mereka menjadi gelap dan mereka menatap Ye Chen dengan penuh amarah. Kau membunuh mereka semua. Ini aku, kata Ye Chen dingin. Mereka yang datang ke dunia dewa terkejut. Seorang Raja Peri dari negeri dongeng membunuh begitu banyak rekan mereka. Beraninya kau membunuh dewa, kata orang yang datang ke dunia dewa dengan marah. Dan membunuhmu. Mata Ye Chen tertuju pada orang yang datang ke dunia dewa, dengan hasrat membunuh yang kuat di matanya. Kemudian ia menghancurkan pecahan-pecahan daftar dewa dengan us. Kecepatan orang-orang yang tidak bisa merasakan dunia tiba-tiba berubah. Puff, kepala orang yang datang ke dunia dewa tertusuk oleh pecahan-pecahan daftar dewa. Orang-orang lain yang datang ke dunia dewa melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis dan tubuh mereka mundur satu demi satu. Pada saat ini,
lebih dari selusin dewa bergegas keluar dari pintu keluar situs dewa. Apa yang terjadi? Baru saja keluar dari dunia dewa, ia melihat pemandangan di depannya dengan sangat terkejut. Dialah yang memiliki pecahan daftar dewa. Bunuh dia, dan kami akan menyelesaikan tugas ini. Teriak salah satu dewa. Setelah mendengar ini, orang-orang lainnya menatap Ye Chen, dan mata mereka penuh kegembiraan. Bunuh. Banyak dewa bergegas menghampiri Ye Chen. Kalau begitu kalian semua mati. Ye Chen mempersembahkan kurban kepada 8 trigram Tai Chi, dan formasi itu langsung membesar, lalu menyelimuti hampir 30 dewa. Kemudian, tungku alkimia dihancurkan, dan api dewa meletus, mengubah diagram 8 diagram Tai Chi menjadi domain api. Hampir 30 dewa terperangkap dalam api dan diagram 8 diagram Tai Chi. Keduanya mengeluarkan kekuatan dewa, yang membuat mereka semua merasa sangat ketakutan. Tungku alkimia, diagram Bagua Tai Chi, lepaskan segelnya dan hancurkan alam dewa dengan paksa, teriak seseorang. Saat ini, tak seorang pun yang datang ke dunia dewa akan memikirkan konsekuensi dari menerobos segel dengan paksa. Yang ia pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya bertahan hidup. Hampir 30 dewa telah menerobos kekuatan ke dunia dewa. Ini bukan kekuatan kecil, hampir 30 kekuatan seperti itu meledak bersamaan. Diagram 8 diagram Tai Chi dan tungku pemurnian terguncang beberapa kali. Ye Chen juga tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, diagram 8 diagram Tai Chi dan tungku pemurnian tidak akan bertahan lama. Ia segera membunuh kepingan-kepingan daftar dewa, yang terus berjatuhan di dalam api. Puff, terdengar suara teredam dan jeritan, dan terlihat orang-orang berjatuhan dalam api. Cepat keluar bersama, raung orang yang datang dari dunia dewa. Mereka yang masih hidup menyerang bersamaan dan membunuh ke satu arah. Bom, 8 diagram Tai Chi bergetar, dan api dewa berkelap-kelip, dan tak stabil. Puff, puff, serpihan-serpihan daftar dewa terus-menerus merenggut nyawa satu demi satu. Bom, para dewa lainnya bergegas keluar dari 8 diagram Tai Chi dan api dewa, satu persatu tampak sangat malu. Sialan, aku akan mencabik-cabikmu. Orang yang datang ke dunia dewa meraung histeris. Petik 2, puff, potongan-potongan daftar dewa milik Ye Chen tiba-tiba terbunuh, langsung memenggal kepalanya. Jangan berteriak padaku, aku tidak suka, kata Ye Chen dingin. Bunuh bersama, raung salah satu dewa. Di tempat kejadian, masih ada lebih dari selusin orang yang datang ke dunia dewa. Orang-orang ini semua dengan niat gila untuk membunuh Ye Chen. Ye Chen tidak menghindar, dia menjalankan sutra roh, lalu menyerangnya. Kekuatan jiwa yang dahsyat menyerbu keluar dan tanpa sengaja memasuki pikiran orang yang datang ke dunia dewa. Sebuah kekuatan dahsyat memberi waktu bagi dewa untuk merasakan sakit di kepalanya, yang tak tertahankan. Tidak bagus. Puff, sebuah teriakan datang, dan pecahan-pecahan daftar dewa berhamburan lagi dengan cepat pada saat ini, membunuh mereka yang menutupi kepala mereka. Pecahan-pecahan daftar dewa hanya beberapa putaran, dan dalam waktu kurang dari 2 menit, lebih dari 1 belasan dewa jatuh ke tanah. Semuanya mati. Satu orang membunuh lebih dari 30 orang kuat di alam dewa. Ini gila. Di negeri dongeng, semua orang melihat pemandangan ini, mata mereka terbelalak lebar, mata mereka tak terarah. Ini sungguh mengerikan. Seorang raja peri membunuh lebih dari 30 orang kuat di alam dewa sekaligus, dan tak seorang pun akan mempercayainya. Jiang Ye dan Lan Qi siap menyerang, tetapi ketika mereka siap, Ye Chen telah menghabisi mereka semua. Bagaimana dia melakukannya tadi? Lan Qi benar-benar bodoh. Jiang Ye juga ketakutan, tetapi segera dia mengerti bahwa dia seharusnya menggunakan serangan jiwa. Orang-orang itu jelas sakit kepala dan ingin menghancurkannya, jadi Ye Chen bisa memanfaatkannya. Apakah dia akan menyerang jiwa? Lan Qi menarik napas. Setiap kali membawa hasil yang tak terduga, seru Will Knight. Apakah dia butuh perlindungan kita? Sekarang, siapapun yang datang ke negeri dongeng bukanlah lawannya. Lan Qi sedikit terdiam. Untuk berjaga-jaga, kita masih ingin tinggal di negeri dongeng. Kita tidak bisa kembali sampai dia terbang ke dunia dewa. Will Knight berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah Ye Chen membunuh 30 dewa, dia masih menatap pintu keluar situs dewa. Pada saat ini, pintu keluar situs dewa juga runtuh, dan seluruh negeri dongeng berguncang hebat, seolah-olah langit akan runtuh. Boom, getaran kuat terdengar, dunia surgawi berguncang, orang-orang berdiri tak berdaya, kehampaan menggulung badai, berdiri di udara seolah-olah tersapu oleh badai yang sama. Ye Chen berdiri di area terdekat dengan pintu masuk situs sensi. Menghadapi badai seperti itu, tubuhnya tetap diam, setenang gunung Taisan, dan matanya tertuju pada pintu masuk situs sensi. Pintu masuk situs dewa runtuh total, dan negeri dongeng berangsur-angsur kembali tenang, dan langit kembali normal. Ye Chen melihat pintu masuk situs dewa menghilang, lalu ia mengambilnya kembali, lalu mengguncangnya beberapa kali. Akhirnya, tubuhnya stabil, lalu menghilang dari pandangan semua orang. Ye Chen memotong masalah para dewa ini, semua orang di negeri dongeng telah berdiskusi lama, dan menjadi fokus diskusi semua orang setelah makan malam. Setengah tahun kemudian, perbuatan Ye Chen telah memudar dari mulut orang-orang. Sekarang, negeri dongeng stabil, dan tidak ada perubahan selama setengah tahun.
Zaman agung telah berlalu dengan tenang, dan kekuatan abadi yang kuat di negeri dongeng perlahan menghilang. Tampaknya akan kembali ke situasi normal seperti biasa. Dengan berakhirnya zaman agung, para raja yang dulunya abadi belum memahami kesempatan untuk menjadi dewa, dan umur panjang mereka hampir habis. Pada hari ini, Raja Abadi Qinglun sedang duduk di Gunung Qinglun yang rusak. Tubuhnya bersinar, dan taoismenya sedang berlalu. Ye Chen dan yang lainnya berdiri di samping Raja Peri Qinglun dan menyaksikan metode Tao Raja Abadi Qinglun berlalu. Kekuatan abadinya perlahan menghilang dan cahaya tubuhnya semakin menyilaukan. Untuk menjadi dewa, kami mencoba segalanya, tetapi pada akhirnya, kami tidak dapat melarikan diri dari momen ini. Mulut Raja Peri Qinglun menunjukkan senyum pahit, beberapa enggan, tetapi juga beberapa tak berdaya. Qinglun, bibir Raja Abadi Feng Wu, Raja Abadi Danyang, dan Raja Abadi Tianfa bergetar. Raja Abadi Qinglun berkata sambil tersenyum, "Kakak-kakak, aku akan melangkah dulu. Kalian cepatlah mengerti, aku tidak ingin melihat kalian lagi di bawah 9 mata air. Aku lelah denganmu." Raja Peri Qinglun berkata, dengan senyum di sudut mulutnya, tubuhnya perlahan menguap, berubah menjadi sedikit cahaya, lalu menghilang. Sampai Raja Peri Qinglun, Ye Chen membungkuk dalam-dalam dan membaca dalam hatinya. Hati semua orang terasa sangat berat, Raja Peri lain meninggalkan mereka. Para peri ini pernah hidup dan mati bersama mereka. Sangat berat bagi semua orang melihat Raja Peri Qinglun pergi seperti ini. Hidup ini rapuh, bahkan jika berkultivasi menjadi Raja Peri. Akan selalu ada hari untuk mati. Ye Chen duduk di gunung belakang kediamannya, memandangi matahari terbenam di barat dan mendesah. Jika nilai hidup bukan hanya untuk menjadi dewa, bahkan jika harus pergi, tidak akan ada penyesalan, kata Liu. Ye Chen berkata, yang paling kutakutkan adalah perpisahan antara hidup dan mati. Setengah tahun kemudian, Ye Chen menyaksikan kepergian Raja Wuxian Phoenix, lenyap bersama angin, dan merenggut semua kejayaannya. Setelah Raja Wuxian Feng pergi, Danyang Xianwang dan Tianfa Xianwang pun pergi. Tak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Mungkin mereka tak ingin Ye Chen dan yang lainnya melihat kepergian mereka. Hidup dan mati selalu yang paling menyakitkan, tak seorang pun rela mengalaminya terus-menerus. Ada yang mengatakan bahwa Danyang Xianwang dan Tianfa Xianwang pergi ke Wan Fosan. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya, Ye Chen tidak pergi ke Wan Fosan untuk mencarinya. Ia menghormati pilihan Danyang Xianwang dan Tianfa Xianwang. Setahun kemudian, suara Buddha Wan Fosan bergema di angkasa, dan mantra kesedihan agung bergema di negeri dongeng. Setelah mendengar mantra kesedihan agung itu, mereka semua memandang Wan Fosan, dan tiba-tiba hati mereka terasa berat. Ye Chen memandang ke arah Wan Fosan, matanya penuh duka, lalu ia menangkupkan kedua tangannya ke arah Wan Fosan dan melakukan upacara besar. Di Wan Fosan, wajah keras suci dan Buddha yang tersenyum, di mata banyak murid, berubah menjadi debu. Amitabha menangkupkan kedua tangannya dan menyembah dengan penuh makna. Semua murid Wan Fosan menangis dan menyembah. Dahulu kala, satu generasi Buddha yang bertarung bertempur di seluruh dunia, tetapi sekarang mereka tak terhindarkan dari nasib reinkarnasi. Ketika suatu era berakhir, apakah dunia mulai kembali ke depresi? Ye Chen bergumam dalam hati, sedikit rumit. Para peri masa lalu telah pergi. Apa yang akan terjadi pada generasi peri berikutnya? Pada masa normal, hanya ada satu raja peri dalam satu era. Namun, sekarang ada begitu banyak raja peri, kemana mereka harus pergi? Setelah beberapa saat, kekuatan abadi negeri dongeng mulai menghilang dan menipis. Dibandingkan dengan kuatnya era agung, banyak orang tidak terbiasa sekarang. Mereka bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana mereka bertahan hidup sebelum era agung, dan bagaimana mereka beradaptasi setelah era agung berakhir. Di luar daratan Kyushu, terdapat banyak awan peri. Awan peri ini sangat padat dan menyelimuti seluruh negeri dongeng. Dengan lenyapnya Xianli, banyak tempat di daratan Kyushu runtuh. Gunung-gunung runtuh, bumi retak, dan gunung serta sungai pecah. Ada perasaan perubahan hidup. Apakah Kyushu tidak mampu lagi menampung begitu banyak peri? Ye Chen ketakutan. Setelah itu, Hu Xiaotian meninggalkan benua Kyushu dan mendirikan sebuah benua di atas awan peri, yang disebut benua binatang ilahi. Segera setelah itu, Yan Jun meninggalkan Kyushu dan mendirikan Shenluo. Setelah itu, banyak raja abadi meninggalkan Kyushu dan mendirikan sebuah benua di atas awan abadi. Satu demi satu benua telah didirikan. Meskipun sebelumnya hanya ada 49 benua, lebih dari 20 benua telah muncul. Sejak Raja Abadi meninggalkan Kyushu, keruntuhan Kyushu jelas telah membaik. Mari kita bangun benua kecil juga, kata Ye Chen. Hanya benua kita, Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum. Tergantung pada apakah tanahnya kuat atau tidak. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan hidup terpisah darimu. Liu Piaoyue memutar bola matanya yang putih. Mengapa tidak pergi ke alam dewa bersama? Ye Chen berkata sambil tersenyum jahat. Bisakah kalian melakukannya sekarang? Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum. Kita harus menunggu sedikit lebih lama. Ye Chen berkata. Akhirnya, Liu Piaoxiu langsung menggunakan pedang jiwa es untuk membuka ladang es di dekat daratan Kyushu dan tinggal langsung di ladang es tersebut.
Jiang Ye dan Lan Qi tidak bisa meninggalkan Kyushu, jadi mereka langsung menekan kekuatan mereka hingga mencapai setengah langkah Raja Peri dan tetap tinggal di Kyushu. Hanya Ye Chen, seorang Raja Peri, yang tersisa di seluruh benua Kyushu, dan semua peri telah mendirikan benua mereka sendiri. Hari ini, populasi daratan Kyushu kembali mengalami migrasi besar-besaran. Populasi daratan Kyushu menurun drastis, dan terasa sangat kosong, beberapa kota langsung menjadi kosong. Ye Chen melihat semua ini, menggelengkan kepalanya, tertawa, dan berkata, ini adalah reinkarnasi lagi. Apakah ini sangat mirip dengan sebelum datangnya era agung? Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ketika era agung tiba, segalanya akan berubah drastis. Itu takdir yang tak bisa kau hindari, kecuali kau mematahkannya dan terbang ke alam dewa, kata Sang Malam. Mematahkan takdir dan terbang ke alam dewa itu mudah, tapi betapa sulitnya melakukannya. Ye Chen berkata, kau seharusnya bisa terbang sekarang. Kenapa harus bertahan? Will Knight mengerutkan kening. Ye Chen berkata, ada hal yang tak bisa ditinggalkan. Kerabatku ada di sini dan rumahku ada di sini. Jika aku ingin menyerah begitu saja, bagaimana caranya? Kau punya misimu. Tidak, aku bekerja keras untuk keluarga ini sejak awal, tak pernah untuk sebuah misi. Aku tidak sehebat itu. Ye Chen menyela perkataan Sang Malam. Kau mungkin bisa menghibur diri seperti ini, tapi kau tak bisa menipu hatimu sendiri. Mungkin dulu kau untuk keluarga ini, tapi sekarang, kau memikirkan dunia. Menatap Ye Chen, dengan memikirkan makhluk-makhluk di dunia, Ye Chen tersenyum dan berkata, apa aku sehebat itu? Apa kau pikir aku orang seperti itu? Tanda tanya petik 2, kau memang begitu. Jiang Ye berkata dengan serius, kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa sekuat tenaga menghadapi para peri? Semakin besar kemampuan seseorang, semakin besar pula hatinya, dan semakin banyak pula hal yang bisa ia pegang. Ye Chen menatap Malam dengan senyum tipis dan berkata, kau merasakan banyak hal. Setelah sekian lama bersamamu, rasanya aku tahu banyak hal, melihat banyak hal, memahami banyak hal, dan perasaan alamiku jauh lebih mendalam. Jadi, kau akan berterima kasih padaku lagi? Tanya Ye Chen sambil tersenyum. Melihat senyum Ye Chen, ia berkata, aku akan mentraktirmu minum. Kau tahu, Ye Chen tertawa. Malam tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Dunia para dewa, di tanah tandus, tampak sosok-sosok padat, membentuk pengepungan besar. Dewa reinkarnasi, semuanya sudah berakhir. Seorang pria parubaya yang tinggi dan heroik duduk di singgasana yang terbuat dari kekuatan dewa, sambil tersenyum. Di hadapan pria parubaya yang tinggi dan heroik ini, berdiri dengan temperamen yang luar biasa, wajah yang tenang. Tatapan mata pria parubaya itu dalam, sepasang mata Taisan runtuh di hadapannya dengan warna yang sama. Takdir, ini bukan akhir, tapi awal. Haha, awal. Pria parubaya itu masih tertawa, kau tidak tinggi. Sudah waktunya mimpimu terbangun. Kegelapan pada akhirnya akan berlalu, dan fajar pada akhirnya akan menyinari negeri ini. Mimpimu masih belum terbangun, akulah fajar-fajar, cahayaku akan menyinari seluruh bumi, dan kau, tepat pada saat itu, akan menjadi bintang jatuh. Kata keberuntungan dengan senyum kemenangan. Dewa reinkarnasi mencibir dan berkata, jika kau bermain-main dengan dunia, kau tidak akan berakhir baik. Jika dunia tidak bodoh, suatu hari nanti ia akan terbangun, dan dewa tertinggi akan kembali. Ketika takdir mendengar kata-kata, dewa tertinggi, matanya tenggelam dan berkata, Samsara, demi saudara-saudara kita, aku memberimu pilihan, apakah akan memasuki samsara atau berbagi semua ini denganku. Dewa reinkarnasi tersenyum dengan jijik, aku jijik bersamamu, aku bersedia memasuki reinkarnasi. Kalau begitu, kau dan mereka yang berkhianat akan jatuh ke neraka dan bereinkarnasi selamanya. Takdir itu kejam, dewa samsara tidak memiliki gelombang, ia sangat tenang, tubuhnya bersinar, seperti lingkaran matahari yang terik, sangat menyilaukan. Kemudian, matahari bersinar dan menghilang. Dewa takdir memandang reinkarnasi sang dewa ke dalam samsara, mendesah, ada rasa kematian dan kesedihan yang mendalam, lalu berkata, oh, mengapa begitu sulit? Setelah dewa takdir menghela napas, wajahnya kembali dingin, dan berkata, bereskan semuanya. Mereka yang mengikutiku akan makmur, mereka yang menentangku akan mati. Ya, terdengar jawaban langsung dari belakang. Negeri dongeng, Malam dan Ye Chen duduk di bawah langit berbintang, minum dan mengobrol. Tiba-tiba, langit dan bintang-bintang berputar, dan beberapa bintang jatuh dan meredup. Melihat pemandangan ini di malam hari, aku sedikit mabuk, tetapi sekarang aku terbangun lebih dari setengahnya. Ia melompat berdiri dan menatap bintang-bintang. Ye Chen melihat reaksi Malam yang begitu kuat sehingga ia menatap pemandangan di langit berbintang dan bertanya, ada apa? Bintang-bintang jatuh, bintang-bintang meredup. Malam memandangi bintang-bintang yang jatuh, bergumam, tampak sangat kesepian. Apa pertanda ini? Tanya Ye Chen. Aku khawatir dewa reinkarnasi, aku khawatir itu kurang lebih berbahaya. Ye Chen terkejut dan berkata, bukankah dewa reinkarnasi itu abadi? Tidak ada yang bisa membunuh dewa reinkarnasi, tetapi reinkarnasi tidak ada habisnya. Malam itu menatap langit dan mendesah. Ye Chen juga agak bermartabat.
Begitu Dewa Reinkarnasi memasuki samsara, semua orang di pihak Dewa Reinkarnasi akan terlibat. Dewa Takdir mendominasi dunia dewa dan akan melakukan apapun yang diinginkannya. Sekarang Dewa Takdir hanya belum mendapatkan pecahan-pecahan daftar dewa, jadi tujuan selanjutnya adalah mendapatkan pecahan-pecahan daftar dewa, dan dia akan mencoba segala cara untuk mendapatkannya. Tatap Ye Chen Dao, aku di negeri dongeng, bagaimana dia bisa mendapatkan potongan-potongan daftar dewa? Ye Chen tidak berpikir begitu. Will Knight berkata, sekarang Dewa Takdir telah menguasai alam dewa, tidak ada seorang pun yang bisa bersamanya untuk mengambil pecahan-pecahan daftar dewa, jadi dia tidak perlu mengirim orang ke negeri dongeng, dia hanya perlu menunggumu terbang. Dia tidak takut aku tidak bisa menjadi dewa. Ye Chen bertanya dengan ragu. Will Knight berkata, seseorang yang bisa membuat pecahan-pecahan daftar dewa mengikuti, tidak bisa menjadi dewa. Tidak akan ada yang percaya. Bukan kau yang memilih daftar dewa, tetapi daftar dewa yang memilihmu. Maksudmu daftar dewa memilihku untuk kembali ke alam dewa denganku sebagai pembawa. Ye Chen berkata, dia mengangguk pada Knight dan berkata, itu benar. Jadi dalam kegelapan, daftar dewa akan membantumu menjadi dewa. Ini adalah tren yang tak terelakkan. Jadi takdir tidak takut kau tidak bisa menjadi dewa. Jika aku terbang, apakah dia tahu? Ye Chen berkata. Knight menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin tahu, mungkin tidak tahu. Melihat Jiang Ye yang masih bingung dengan Ye Chen, ia menyesap anggur dan berkata, karena terbang ke alam dewa sudah menjadi hal yang tak terhindarkan, dan ini adalah kehendak untuk menyegel daftar dewa, bukankah begitu kebetulan sampai-sampai dibuang begitu saja ke talenan orang lain? Dalam situasi ini, aku harus kembali ke alam dewa. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam situasi seperti ini, kau seharusnya berada di negeri dongeng yang paling aman. Jika kau kembali ke alam dewa, kau akan terlalu sensitif sebagai keturunan jenderal dewamu, dan kau akan semakin sial. Kata Ye Chen, aku harus kembali dan melakukan beberapa persiapan sebelum kau terbang. Melihat Ye Chen, semua harapan mereka tertuju pada Ye Chen. Petik 2. Aku akan kembali bersamamu. Lan Qi entah kapan muncul di belakang mereka. Ia berkata dengan tegas di matanya. Ye Chen berkata, ini terlalu berbahaya, kau bisa memikirkannya dengan baik. Aku sudah berpikir jernih. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Lebih baik aku kembali ke alam dewa dan melakukan sesuatu yang bisa kulakukan, kata Lan Qi. Will berkata, baiklah, kita juga bisa saling menjaga. Setelah menyelesaikan urusan malam, dia menatap Ye Chen dan berkata, kamu tidak perlu terburu-buru ke alam dewa sekarang. Ayo kita pergi ke alam dewa dan memeriksanya dulu. Kamu bisa menyimpan cincin ini. Lalu aku akan memberitahumu sesuatu tentang alam dewa melalui cincin jiwa. Jika aku mati, roh di dalam cincin itu akan menghilang. Setelah Ye Chen mengambil cincin jiwa, dia menatap Ye Chen dalam-dalam dan berkata, hati-hati, kita akan berkumpul lagi di alam dewa. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu menatap Lan Qi. Mereka saling mengangguk, lalu keduanya menghembuskan napas dan langsung mencapai alam ilahi. Malam memicu kekuatan penerimaan, langit seketika mendengar suara guntur, dan bencana pun datang. Boom! Ketika bencana alam turun, Malam dan Lan Qi terbungkus di dalamnya. Malam dan Lan Qi terbang ke dunia dewa melawan bencana alam. Tubuh mereka terus-menerus berlumuran darah, dan tubuh mereka sudah compang camping. Apakah ada yang terbang ke surga lagi? Apakah itu kebangkitan Ye Chen? Ye Chen terbang. Banyak orang ketakutan dan menatap langit. Dalam kegelapan, sulit untuk melihat siapa orang yang sedang naik daun itu. Sekarang, selain seluruh daratan, siapa lagi yang memenuhi syarat? Liu Piaoyue berdiri di atas lapisan es dan mengamati pergerakan daratan Kyushu. Awalnya, ia mengira Ye Chen yang akan terbang. Tetapi setelah melihat bencana alam, ia yakin bahwa bukan Ye Chen yang terbang. Malam dan Lan Qi menghilang di negeri dongeng dengan darah di sekujur tubuh mereka. Ye Chen menghela napas, lalu duduk dan minum anggur sendirian. Keadaan di negeri dongeng telah tenang, tetapi ada peristiwa besar seperti itu di dunia dewa. Ketika dia terbang ke alam dewa, pastilah kacau balau. Bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di alam dewa saat itu? Sejak Ye Chen dan Lan Qi terbang, Ye Chen belum meninggalkan kediamannya, dan tidak ada yang tahu apakah Ye Chen benar-benar terbang. Dalam sekejap waktu, 3 tahun kemudian, alam dewa telah sepenuhnya pulih ke keadaan semula. Kecepatan peningkatan setiap orang sangat biasa, tidak seburuk di era agung. Terkadang ada beberapa talenta hebat, dan kecepatan kultivasinya luar biasa. Pada hari ini, alam dewa bergerak cepat dan mendarat di sebuah benua kecil. Ye Chen melihat ke kejauhan, arah daratan yang ditunjukkan oleh harimau terbang. Harimau terbang telah menjadi dewa. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Astaga, anak itu lebih cepat dariku. Roh Kudus berdiri di benua Roh Kudus yang didirikannya sendiri, dengan wajah muram. Putraku menjanjikan, akhirnya aku bisa terbang ke alam dewa. Hu Xiaotian tertawa. Boom! Kemudian, Tianji meraung, teror yang tak tertandingi, sepertinya Flying Tiger akan hancur. Feitian Tiger merasakan beberapa kali bahwa bencana ini bukan bencana biasa, jelas bukan gedung pencakar langit, ini berlari untuk membunuhnya. Aku menghapusnya, ada apa? Kenapa aku harus membunuh Lao Su?
Flying Tiger langsung memarahi. Setelah melihat pemandangan ini, wajah Hu Xiaotian tiba-tiba berubah dan berkata, "Tidak, ini adalah hukuman dari surga." Meskipun Flying Tiger telah diturunkan ke alam dewa, tetapi setelah bertahun-tahun, bukankah kita akan dipromosikan? Aku tidak percaya, aku ingin menembus hari ini. Flying Tiger meraung. Ia bergegas maju dengan gegabah, sama sekali mengabaikan serangan bencana alam, tubuhnya terus-menerus meledak, dan darahnya mengalir deras. Melihat ini, Ye Chen juga terkejut. Ia segera bergegas keluar dari daratan Kyushu dan mendekati daratan yang dibangun oleh Hu Xiaotian. Ia berkata dengan suara lantang, "Jika tidak, aku akan terbang bersamaku di masa depan. Aku akan mematahkan kutukan itu." Flying Tiger sangat enggan mengatakannya. "Kalau begitu kau mungkin mati." Ye Chen berkata dengan suara lantang. Flying Tiger berkata, "Jika kau tidak bisa mematahkan kutukan itu, bagaimana ayahku bisa bangkit? Bagaimana denganku? Biarkan aku yang membuka jalan bagi mereka." Ye Chen menatap Flying Tiger dengan tegas, ia pun menggertakkan gigi, mengorbankan kepingan daftar dewa, lalu bergegas menuju bencana. "Apa yang kau lakukan?" Flying Tiger bertanya dengan heran. Ye Chen berkata, "Kalau begitu, aku tentu akan membantumu sebagai saudara." "Kau, bolehkah aku melihatmu mati?" Ye Chen tersenyum, lalu mengorbankan semua artefak untuk melawan serangan bencana. Bencana alam menyerang artefak, dan artefak itu meletus dengan kekuatan ilahi yang dahsyat untuk melawan, dan Tianke yang diderita oleh Flying Tiger berkurang dalam sekejap. Hanya dengan cara ini mereka dapat bernapas lega. "Saudaraku, aku membuka jalan bagimu di dunia ilahi." Feitian Tiger berkata. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Dunia ilahi itu berbahaya, dan keluargamu telah diturunkan pangkatnya. Kau harus berhati-hati agar tidak mengungkap identitasmu dan pergi ke malam." Flying Tiger mengangguk, lalu menatap istri dan anak-anaknya. Namun, ia melihat ke arah ayahnya. Setelah ragu sejenak, ia berbalik dan bergegas ke dunia ilahi. Flying Tiger keluar dari selubung bencana alam, lalu bermandikan kekuatan menerima dan memimpin, tubuhnya memancarkan cahaya, dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Melihat Feitian dengan cepat mengembuskan napas. Namun, bencana itu tampaknya telah melekat padanya dan mengejarnya hingga ke Kyushu. "Mau aku menyeberangi sungai? Sungguh khayalan." Ye Chen bersenandung, dengan artefak untuk melawan bencana. Namun, itu tidak terlalu membahayakan Ye Chen. Setelah setengah jam, bencana itu menghilang. Meskipun tubuh Ye Chen dilindungi oleh baju zirah dewa, tidak dapat dihindari bahwa ada beberapa bekas luka di tubuhnya. Ye Chen duduk dengan lutut bersilang dan menyembuhkan lukanya. Ye Chen melihat cincin jiwa di tangannya. Selama 3 tahun, cincin jiwa itu tidak bergerak sama sekali. "Saya tidak tahu seperti apa dunia ilahi itu, tetapi yang pasti malam itu tidak mati." Ye Chen dapat terbang ke dunia ilahi dalam keadaannya saat ini, tetapi dia mematuhi perjanjian dengan jenderal di malam hari, jadi dia belum naik. Dalam sekejap mata, 10 tahun lagi berlalu. 10 tahun itu seperti periode musim semi dan musim gugur. Bagi Raja Peri seperti Ye Chen, itu hanya jentikan jarinya. Selama bertahun-tahun, Ye Chen telah menekan kekuatan di tubuhnya, yang telah mencapai titik di mana dia tidak dapat menekannya. Ada beberapa kali, hampir mengarah pada kekuatan timah, dan akhirnya Ye Chen terpaksa menekannya. Ye Chen telah menunggu kabar dari malam itu hingga suatu hari, cincin jiwa di tangannya akhirnya bergerak. Ye Chen menatap cincin jiwa di tangannya. Cincin jiwa itu berkelap-kelip dengan cahaya. Namun, cahayanya semakin redup. Akhirnya, hanya tersisa cahaya redup yang berkedip-kedip, yang tampaknya akan padam kapan saja. Ye Chen terkejut melihat situasi seperti itu. Jiwa malam yang melemah akan muncul dalam situasi seperti itu, menunjukkan bahwa malam akan menghadapi bahaya hidup dan mati. Dilihat dari kondisi cincin jiwa, Jiang Ye belum mati, tetapi ia pasti terluka parah. Ye Chen menarik napas panjang, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Tidak perlu menunggu. Sudah waktunya untuk terbang. Apapun yang terjadi setelah penerbangan, kau harus menghadapinya." Ketika Ye Chen naik ke alam dewa, ia paling mengkhawatirkan orang tuanya dan yang lainnya. Sejak ia naik ke alam abadi, ia tidak pernah bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Kini ia telah bersatu kembali, dan tak lama lagi ia harus pergi lagi. Untungnya, Ye Chen telah mempromosikan Ye Nantian, Ye Fen, dan Ling Yun ke tingkat Raja Abadi Banbu dengan berbagai cara dalam beberapa tahun terakhir. Di era tanpa Raja Peri, Raja Abadi Banbu sangat kuat. Mengenai jiwa tua itu, Ye Chen berusaha sekuat tenaga meminta tabib untuk meramu obat, tetapi ia tidak dapat menyembuhkannya. Menggertak jiwa tua itu baik baginya. Siapa yang berani menggertak jiwa tua itu? Lagi pula, setelah bertahun-tahun, sudah waktunya untuk berhenti. Namun, kecepatan penuaan jiwa juga sangat cepat. Dalam waktu singkat lebih dari 10 tahun, lelaki tua itu sudah beruban dan tubuhnya telah bungkuk. Ye Chen meminta Duobao untuk menyimpulkan Souyuan jiwa tua itu. Duobao tergagap, jiwa tua itu tidak memiliki banyak umur panjang. Paman guru telah membuat rencana sejak dini. "Umurmu pendek." Ye Chen terkejut, "Memangnya berapa umurmu pendek? Coba lihat apakah kamu bisa melewati tahun ini," kata Double. Setelah mendengar ini,
Ye Chen seperti disambar petir, dan sulit menerima kenyataan seperti itu. Jika aku tidak bertemu jiwa tua itu, mungkin dia tidak akan ada sekarang. Jiwa tua itu seperti saudara sendiri. Ye Chen memandangi jiwa tua yang membungkuk, dan Ye Nan, dunia catur, kecepatan bermain caturnya setiap hari tidak sebaik hari itu, berpikir sepertinya harus mengimbangi. Seiring berjalannya waktu, kondisi tubuh jiwa tua itu semakin memburuk. Ye Chen ingin memperpanjang umur jiwa tua itu, dan meminta tabib ajaib untuk memurnikan pil Shouyuan. Satu pil Shouyuan dapat meningkatkan umur 100 tahun. Tetapi jiwa tua itu menolak, dia sudah seperti ini, bahkan dengan Shouyuan dan tubuhnya sudah seperti ini, dan dia tidak ingin hidup seperti ini. Ye Chen menasihatinya beberapa kali, tetapi jiwa tua itu sangat teguh. Ia harus hidup dengan indah dan mati dengan bermartabat. Ye Chen tidak punya pilihan selain pergi dengan damai, tanpa rasa sakit. Inilah akhir yang diinginkan jiwa tua itu. Malam itu, Ye Chen menangis terseduh-seduh sepanjang malam, menangis hingga matanya merah. Ye Chen mengkremasi tubuhnya sesuai dengan perintah jiwa tua sebelum kematiannya, sehingga ia berubah menjadi debu dan menghilang di antara langit dan bumi. Ye Chen menaburkan abu jiwa tua itu ke seluruh dunia. Setelah kejadian jiwa tua itu, Ye Chen tiba-tiba merasa bahwa sekali sesuatu hilang, sungguh mustahil untuk mendapatkannya kembali. Selamat pagi, Nak, aku tahu kau bisa terbang ke alam dewa sekarang, dan kau tidak perlu tinggal di negeri dongeng untuk menemani kami. Ketika orang-orang pergi ke tempat yang tinggi, kau akan mendapatkan jalan yang kau inginkan. Kami tidak ingin menahanmu karena alasan kami, sehingga hati kami gelisah. Ye Nantian menyerahkan Ye Chen di hadapannya dan meminta maaf. Ye Chen menatap ekspresi Ye Nantian, lalu berlutut dan berkata, "Kakek, cucuku tidak berbakti." "Bukan berarti kau tidak berbakti. Ye Nantian bisa memiliki cucu sepertimu, dan aku akan puas seumur hidupku. Kau adalah kebanggaan kakekku selamanya," kata Ye Nantian dengan sungguh-sungguh. Ye Chen bersujud kepada Ye Nantian 3 kali, dan malam itu, Ye Chen menemani Ye Nantian minum anggur semalaman. Keesokan harinya, Ye Chen meninggalkan rumah Ye dan memberitahu Liu Piaoxue. Setelah menerima kabar dari Ye Chen di lapangan es, Liu Piaoxue menatap langit dan langsung menghembuskan napas. Boom! Di langit, kekuatan menerima dan membimbing jatuh, dan tubuh Liu Piaoxue melayang di bawah naungan kekuatan menerima dan membimbing, dan terbang ke alam dewa. Ye Chen juga melepaskan napasnya sendiri, langsung menarik kekuatan penerima timah. Namun, di samping kekuatan kepemimpinan, ada juga bencana surgawi. Ye Chen ragu, mengapa pendakiannya ke alam dewa menyebabkan bencana seperti itu. Raja abadi naik dengan damai, begitu pula Liu Piaoxue. Harimau terbang adalah karena hukuman alam dan bencana alam, mengapa ia menyebabkan bencana alam. Meskipun Ye Chen terkejut, ia tidak terlalu peduli saat ini, dan langsung melawan dengan artefak. Alam surgawi sangat kuat dan menakutkan. Itu adalah pemboman berat terhadap Ye Chen, yang tampaknya menghancurkannya. Ya Tuhan, ada apa dengan Ye Chen? Mengapa menghancurkanku? Ye Chen marah, dan menunjuk ke langit. Bencana itu jatuh tanpa ampun, dan Ye Chen mengeluarkan semua artefak. Namun, meskipun demikian, tubuh Ye Chen masih tampak terluka, darah DC. Ye Chen terbang. Apakah Ye Chen baru saja terbang? Mengapa momok itu menghancurkannya? Banyak orang sangat terkejut, melihat perjuangan Ye Chen yang sulit di tengah bencana. Mereka merasa gugup. Ye Chen, cuaca ini terlalu buruk, jadi terkena bencana alam. Saya pikir pembunuhannya terlalu berat, yang menyebabkan bencana. Terlalu banyak pembunuhan. Berkat apa yang kau katakan, jika bukan Ye Chen, kita tidak akan tahu apakah kita hidup atau mati. Di negeri dongeng, masih ada beberapa orang yang menyimpan dendam terhadap Ye Chen, tetapi kebanyakan orang masih sangat menghormati Ye Chen dan menganggapnya sebagai dewa dan teladan. Ye Chen menghadapi bencana alam yang begitu dahsyat, yang berlangsung hampir setengah jam. Ye Chen baru saja mendorong gedung pencakar langit itu. Saat itu, seluruh tubuh Ye Chen penuh luka, darah berlumuran darah. Ye Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ya Tuhan, bagaimana aku bisa mati semudah itu?" Tubuh Ye Chen perlahan-lahan memasuki dunia dewa dan menghilang di hadapan publik. Ye Chen Fei adalah dongeng, mitos yang tak terbantahkan. Bertahun-tahun kemudian, negeri dongeng mendirikan patung untuk Ye Chen, menganggap Ye Chen sebagai dewa perang abadi. Banyak sekali yang berlomba-lomba untuk mengikutinya. Dunia dewa, di hutan pegunungan terpencil, terdapat sebuah desa kecil. Desa itu sangat damai, para pria bertani dan para wanita menenun, tampaknya sangat damai, bagai dua kacang polong di tengah desa kecil. Berdiri tegak di atas patung seorang pria parubaya yang tampak persis seperti Samsara. Inilah pemimpin kami berjuang demi perdamaian seluruh dunia suci. Karena itu, kalian harus berlatih keras dan menjadi prajurit sejati di masa depan. Seperti leluhur kami, kalian akan menjadi dewa yang patut disembah. Seorang pria parubaya yang tinggi berdiri di depan sekelompok anak-anak dan berkata dengan murah hati. Kelompok anak-anak ini baru berusia 5 tahun, yang tertua berusia 15 tahun. Anak-anak, kalian harus ingat bahwa kita memiliki misi suci di pundak kita, jadi kalian tidak boleh bermalas-malasan. Kalian harus berlatih keras sesuai dengan persyaratan,
agar kalian dapat menyelesaikan misi kalian. Pria parubaya itu melanjutkan. Ketika aku dewasa, aku harus menjadi jenderal dewa dan membiarkan semua orang menyembahku, kata seorang remaja dengan suara lantang. Bodoh, dewa hanya akan memiliki gelar ke-9 dari dewa. Aku ingin menjadi dewa, agar aku bisa lebih unggul dari dunia. Seorang anak laki-laki berusia 13-4 tahun memiliki cita-cita yang tinggi. Apakah kau mengatakan bahwa leluhur para dewa dan jenderal tidak kuat? Seorang anak berusia 4 tahun. Aku tidak mengatakan itu. Baiklah, jika kalian punya waktu untuk bertarung di sini, kalian sebaiknya meluangkan waktu untuk berlatih. Pria parubaya itu berteriak. Setelah mendengar ini, sekelompok anak terkejut dan segera bubar. Ketika kelompok anak-anak bubar, pria parubaya itu menatap patung dewa reinkarnasi. Matanya berbinar penuh harap. Ia sangat yakin bahwa dewa reinkarnasi akan kembali dan memimpin mereka melawan takdir. Tiangang, kepala suku menyuruhmu pergi ke pertemuan dan mengatakan ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Pada saat itu, seorang pria parubaya lain datang. Bagus. Tiangang kembali kepada Tuhan, dan mengangguk. Kemudian, mereka tiba di sebuah rumah kayu yang sedikit lebih luas. Saat itu, lebih dari 10 orang berkumpul di dalamnya, semuanya adalah tokoh inti utama di desa kecil itu. Setelah semua orang di sini, saya akan mulai bekerja. Di tengah rumah kayu itu duduk seorang pria tua berambut abu-abu, tetapi ia memiliki semangat yang baik. Ia memiliki momentum seorang pria yang unggul. Ia adalah kepala desa kecil ini, juga kepala klan, yang disebut Nabi Umum. Kepala suku, ada apa? Untuk menyatukan kita semua, tanya seorang pria. Sang Nabi mengelus jenggotnya yang panjang, merenung sejenak, lalu berkata, ketika aku meramal pagi ini, fragmen-fragmen daftar dewa mungkin telah tiba di dunia dewa. Apakah orang yang memiliki fragmen daftar dewa malam itu dikatakan terbang ke dunia dewa? Semua orang terkejut. Ia mengangguk pelan kepada sang Nabi, lalu berkata, ya, benar. Aku mengkhawatirkan takdir sekarang, dan mereka mungkin sudah mengetahuinya.